Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Gobela. Saya berasal dari Teknik Informatika 4B. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial membuat form login yang meliputi login, input data, edit data, hapus data, logout, dan login kembali dengan akun atau ID yang baru. Pertama, kalian harus membuka Microsoft Visual Studio. Di sini penulis menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Pertama, kalian harus pilih file, new, lalu pilih project. Kemudian pilih Windows Form aplikasi dan beri nama aplikasi Chroot, lalu pilih direktori tempat untuk menyimpan project tersebut. Kedua, kalian harus membuat database. Buka dulu aplikasi Microsoft Access. Di sini saya menggunakan Microsoft Access 2010. Pilih Black Database, lalu cari di mana file database Access tersebut akan kalian simpan. Beri nama file database tersebut dengan database Chroot, CRUD. Simpan file tersebut pada direktori yang sama dengan folder project aplikasi Chroot, yaitu folder bin debug. Jika sudah, pilih create. Jika sudah, kalian harus membuat tabel mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat mahasiswa, telepon mahasiswa, URL, gambar. NIM-nya menggunakan tipe data teks, field size-nya 10, nama mahasiswa tipe data teks, field size-nya 50, jenis kelamin tipe data teks, field size-nya 1, alamat mahasiswa data tipenya teks, field size-nya 10, telepon mahasiswa tipe data teks, field-nya 20, URL gambar tipe data teks, field size-nya 255. Jika sudah, NIM jadikan primary key. Lalu tekan Ctrl S dan beri nama tbl_mhs. Jika sudah, kalian kembali lagi pada Microsoft Visual Studio. Kalian harus membuat modul config. Pada Visual Studio 2010, pilih menu project. Pilih menu project, lalu pilih add module. Jika sudah, buat namanya modul config.vb. Jika sudah, masukkan kode konfigurasi seperti yang saya masukkan ini. Lalu kalian harus membuat form utama dan form admin. Ini form utama. Ini desain form utama dan ini desain form admin. Membuat form utama, kalian harus seperti yang tadi, project, add Windows form, lalu pilih Windows form, ganti namanya menjadi form utama.vb, lalu add. Dan membuat form admin juga seperti yang tadi, project, add Windows form, pilih Windows form, ubah namanya menjadi form admin.vb, lalu add. Untuk mengatur form login seperti ini. Untuk mengatur form login yang seperti ini, kalian harus mengubah formnya menjadi form login.
teksnya menjadi Formogean, terus center screen, terus start positionnya ubah menjadi center screen. Ubah start positionnya menjadi center screen. Dan buat desain seperti ini. Buat desain formnya menggunakan dua buah label ini untuk name dan nama, dan dua buah text box ini, lalu dua buah button untuk login dan batal. Untuk pengaturan label 1 untuk name namanya diganti LBL username, lalu teksnya ganti dengan name. Dan untuk yang label 2 namanya dirubah jadi LBL password dan teksnya menjadi nama. Dan untuk text box 1 ubah namanya menjadi TB username dan ubah maksimal lengthnya menjadi 10. Lalu text box 2 yang ini, text box 2 rubah namanya menjadi TB password, lalu max lengthnya rubah menjadi 50. Kemudian pada TB passwordnya ubah properti password cardnya menjadi tanda bintang. Dan button 1 bagian login ini ubah namanya menjadi BTN login dan teksnya menjadi login. Pada button 2 namanya BTN batal dan teksnya ubah menjadi batal. Dan akan menjadi seperti ini. Lalu klik 2 kali form login tadi, lalu tambahkan import sistem data, import system.data.oldb. Kemudian masukkan kode program seperti ini. Ini public class Formogean. Lalu klik 2 kali tombol login pada Formogean design tadi dan masukkan kode seperti ini. Yang private BTN login. Masukkan kode seperti ini. Lalu kembali ke tab desain Formogean, lalu klik 2 kali pada tombol batal dan masukkan kode program berikut. Dan masukkan kode program berikut ketika udah menekan tombol batal. Masukkan N. Sekarang kita mengatur form utama. Ubah properti teksnya menjadi form utama, lalu start position menjadi center screen, dan ubah menjadi sedikit agak lebar seperti ini. Terus masukkan menu strip, pilih pada toolbox, masukkan menu strip, klik 2 kali pada menu data admin dan masukkan kode. Besarkan
Bukan form utamanya seperti ini, lebarkan. Lalu masukkan tombol menu straight pada toolbox. Terus klik dua kali pada data admin dan masukkan kode program berikut ini. Data ini, form admin. Yang seperti ini. Yang saya lingkarin ini ya. Lalu kembali ke form utama desain. Klik dua kali pada menu keluar dan masukkan kode program berikut. Masukkan dari kode program tersebut adalah jika menu keluar diklik, maka program akan berhenti dan form utama akan tertutup. Masukkan N. Jika sudah diklik pada tombol keluar, masukkan kode program N. Lalu kembali lagi pada form utama desain. Masukkan sebuah label dan ubah properti teksnya menjadi selamat datang di aplikasi data. Ubah properti teksnya menjadi selamat datang di aplikasi data, seperti ini. Ubah properti teks aliknya menjadi middle center, lalu atur fontnya menjadi seperti fontnya Arial rounded empty, font stylenya bold, dan size-nya menjadi 18. Dan tempatkan label tersebut di tengah-tengah form, seperti yang saya buat ini. Dan masukkan status strip ke desain form. Status strip itu ada pada toolbox. Kemudian pilih panah dan pilih edit items. Render mode-nya sistem dan dock-nya bottom. Pilih status label, lalu pilih add status label dan klik add. Kemudian ubah properti teksnya menjadi seperti berikut ini setelah dipilih OK. Teksnya rubah menjadi nama kalian. Seperti ini ya. Terus dan jadilah yang seperti ini. Dan sekarang kita mengatur form admin. Seperti ini. Yang pertama, atur properti pada form admin. Ubah properti teksnya menjadi form admin. Properti teksnya menjadi form admin. Ubah start positionnya menjadi center screen, lalu ubah ukuran menjadi yang agak lebar seperti berikut ini, agak lebar dan sedikit memanjang. Terus masukkan group box, pilih pada toolbox, pilih yang namanya group box, lalu ukur sesuai agak kecil dari yang tabel tadi, form tadi. Atur properti teksnya menjadi data admin. Untuk di bagian ini ya guys, data admin. Masukkan 5 buah label dan atur posisinya. 1, 2, 5. Ini ya guys. 5 buah untuk ini. Atur label 1 namanya LBL name, untuk properti teksnya menjadi name. Label 2 namanya LBL nama, teksnya nama. Label 3 namanya LBL kelamin, teksnya jenis kelamin. Yang keempat namanya LBL. Yang keempat LBL rumah, teksnya alamat rumah. Yang kelima namanya LBL telepon dan teksnya nomor telepon. Dan masukkan 4 buah text box dan atur posisinya seperti berikut. Atur text box
box-nya kalian pilih pada toolbox. Text box-nya digunakan pada name, nama, alamat rumah, dan nomor telepon. Pada bagian nama dan alamat rumah kalian sedikit panjangkan. Pilih text box 1 pada name, namanya TB name. Terus pada text box 2 namanya TB nama. Pada text box 3 namanya TB alamat, dan text box 4 namanya TB telepon. Dan ke menu toolbox lagi kalian masukkan yang namanya combo box untuk bagian jenis kelamin. Atur properti namanya menjadi CMB kelamin. Pilih tanda panah combo box dan pilih edit items. Masukkan data jenis kelamin yaitu L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Setelah itu kalian pilih OK ya. Nah, lalu kalian kembali lagi pada toolbox, kalian masukkan 4 buah button dan atur posisinya sebagai berikut untuk tambah, edit, hapus, dan keluar. Pada button 1 namanya berubah menjadi BTN tambah dan teksnya menjadi tambah. Pada button 2 namanya BTN edit, teksnya edit. Button 3 namanya BTN hapus, teksnya hapus. Dan button 4 namanya BTN keluar, teksnya keluar. Lalu kalian kembali lagi ke toolbox, kalian pilih data grid view, lalu masukkan kembali seperti ini data grid view. Atur properti namanya menjadi DGV. Masukkan sebuah picture box. Kalian pilih di toolbox namanya picture box. Picture box untuk pada bagian ini. Picture box, ubah namanya menjadi picture box. Lalu atur properti back colornya menjadi abu-abu seperti ini, seperti di gambar ini. Atur properti size-nya menjadi 102, 170. Lalu kalian kembali ke toolbox, masukkan sebuah label 1, atur properti namanya menjadi LBL directory. Kemudian atur properti auto size menjadi false. Masukkan sebuah open file dialog. Kan kembali lagi ke toolbox, pilih open file dialog. Atur properti namanya menjadi book file. Seperti ini. Atur ukuran masing-masing tool menjadi seperti berikut ini. Pada solution export, pilih form admin VB, lalu pilih view kode. Pilih view kode. Lakukan import oleh DB. Ketikkan import system.data.oleh.db. Kemudian buat sebuah subkondisi awal yang akan dipanggil pada saat program dijalankan dan
Setelah kalian menambahkan import system.data.odb, kemudian buat sebuah subkondisi awal yang akan dipanggil pada saat program dijalankan dan pada saat setelah insert data, edit data, atau hapus data, serta ketika tombol batal ditekan. Letakkan kode program ini di bawah public class for admin. Kode program seperti ini. Kode program seperti ini. Setelah itu, buat sebuah subfile aktif yang akan dipanggil pada saat tombol tambah ditekan atau saat data pada data grid view diklik. Ketikkan kode program setelah subkondisi awal. Sub ini seperti ini. Kode programnya seperti ini, subfile aktif. Kembali ke desain form admin, lalu klik 2 kali pada title bar form admin, lalu ketikkan kode program berikut. Pada bagian ini akan dipanggil koneksi untuk mengkoneksikan program ke database dan kondisi awal yang akan menonaktifkan dan mengosongkan semua file ketika program dijalankan. Kode ini form private subform admin, call koneksi, tutup kurung buka kurung, call kondisi awal, tutup kurung buka kurung. Lalu kembali ke desain form admin, lalu klik 2 kali pada tombol tambah dan masukkan kode program berikut ini. Maksud dari kode program tersebut adalah jika tombol tambah ditekan dan semua data sudah lengkap, maka akan menambahkan data record baru. Tetapi jika data belum lengkap, maka akan memunculkan pesan dialog data belum lengkap. Masukkan kode program seperti ini. Private sub btn tambah. Masukkan kode program seperti ini. Lalu kembali ke desain form admin, lalu klik 2 kali pada tombol edit, lalu klik 2 kali pada tombol edit dan ketikkan kode program seperti ini. Maksud dari kode program tersebut adalah jika tombol edit ditekan dan semua data sudah lengkap, maka data akan diedit. Tetapi jika data belum lengkap, maka akan memunculkan pesan dialog pastikan semua file lengkap atau terisi. Masukkan kode program seperti ini. Private btn edit. Kembali ke desain form admin, lalu klik 2 kali pada tb name, lalu pilih keypress, kemudian hapus kode program yang muncul sebelum tb name diklik. Masuk ke public sub tb name keypress, dan masukkan kode program berikut. Maksud dari kode program tersebut adalah ketika tb name diisi lalu ditekan enter, maka program akan mencari name yang sesuai pada database dan menampilkan seluruh file lainnya untuk diedit. Tetapi jika name yang dicari tidak ada, maka akan muncul pesan dialog data tidak ada. Kode programnya seperti ini. Kemudian kembali ke desain form admin, lalu klik 2 kali pada picture box dan masukkan kode program
berikut ini. Maksud dari kode program tersebut adalah ketika picture box ditekan, maka akan muncul kotak dialog untuk memilih foto dan akan menampilkan dalam mode stretch. Kode programnya seperti ini. Kode programnya seperti ini. Lalu kembali ke form admin desainnya. Lalu klik 2 kali pada tombol hapus dan masukkan kode berikut. Maksud dari kode program tersebut adalah ketika tombol hapus ditekan, maka akan menghapus data record yang telah dipilih. Tapi jika tidak ada data yang dipilih, maka akan menampilkan pesan dialog. Pastikan data yang ingin dihapus terisi. Ini kode programnya. Kembali ke desain form admin, lalu klik 2 kali pada data grid. Ini data grid. Dan masukkan kode program tersebut. Maksud dari kode program tersebut adalah ketika data grid view ditekan, maka form edit akan aktif. Ini kode programnya. tgv_cell content quick. Kembali ke desain form, lalu kembali lagi ke desain form admin, lalu klik 2 kali tombol keluar dan masukkan kode program berikut. Maksud dari kode program tersebut adalah ketika tombol keluar ditekan, maka form data admin akan tertutup. Ini kode programnya. Kita coba untuk merunningkan. Ini sesuai dengan database yang kalian buat tadi ya. Namanya min. Kita login. Tampil seperti ini. Jika kita login, kita klik data admin. Lalu kita klik tambah. Kita tambah 55401 18. Kita tambah 049. Namanya kita Sonia. Jenis kelamin kita pilih perempuan. Alamat rumah Palembang. Alamat rumah Palembang. Nomor teleponnya 12345. Lalu kita klik simpan. Jika kita belum mengisi pada picture box, maka akan muncul data belum lengkap. Oke, kita klik sini, kita pilih foto. Kita pilih fotonya. Kita klik foto, open. Maka akan tampil. Lalu kita klik simpan. Maka akan muncul data berhasil ditambah. Kita klik OK. Dan hasil
Jika kita klik tambah tadi, maka akan jadi seperti ini. Form adminnya bertambah. Kita klik bagian ini, kita klik edit. Jika kita belum mengklik salah satu di sini, dia akan muncul seperti pastikan semua file terisi. Oke, kita klik. Lalu kita ganti alamatnya menjadi PLM. Kita klik simpan. Maka akan muncul data berubah. Kita klik OK. Dan datanya berubah menjadi alamat menjadi PLM. Lalu kita klik ini, kita klik hapus. Pasti akan muncul pastikan data yang ingin dihapus terisi. Kita klik OK. Lalu kita klik dulu salah satu di sini. Kita klik hapus. Akan muncul konfirmasi yakin ingin menghapus. Kita klik yes. Dan akan muncul data berhasil dihapus. Kita klik OK. Dan data yang tadi berhasil kita hapus. Lalu kita klik, kita coba untuk keluar. Kita buat lagi untuk login kembali. Kita buat lagi untuk login kembali dengan ID atau akun yang baru ya. Kita buat 049, nama Sonia, jenis kelamin perempuan, alamat rumah Kayuara, nomor teleponnya 12345. Pilih foto. Kita pilih foto yang lain. Tapi foto ini open. Lalu kita klik simpan. Data sudah oke. Lalu kita klik keluar. Akan kembali seperti ini. Lalu kita masuk kembali dengan ID atau akun yang baru. Keluar. Kita teruskan keluar. Kita jalankan kembali. Kita jalankan kembali. Kita masukkan kembali ID yang baru, admin yang kita baru tadi, kita login. Nah, kita bisa masuk kembali data admin. Kita berhasil login dengan data yang baru kita tambah tadi. Lalu kita keluar, dan itu tandanya program yang kita buat berhasil. Mungkin itu saja tutorial form login dari saya. Maaf jika ada salah-salah, karena saya manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.